Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dalam penanganan pengungsi, BNPB mewaspadai munculnya klaster COVID-19 dari pengungsian. Sebagai catatan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tercatat per 16 Januari terdapat 2.531 positif COVID-19. Sedikitnya ada 4 wilayah terdampak gempa seperti Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, dan Poliwali Mandar. Data BNPB sementara total pengungsi di wilayah terdampak sebanyak 15.000 orang. Data sementara 49 orang meninggal dunia dan 826 luka-luka. Untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19, maka BNPB bersama dengan Kemensos dan Kemenkes akan menyalurkan masker dan perangkat tes antigen. Selain itu, BNPB menyusun aturan pembatasan orang di zona pengungsian. Baik, terima kasih. Memang ini menjadi catatan penting. Sebelum terbang, Pak Kepala BNPB, Pak Legend Doni Monardo menyampaikan bahwa nanti dalam penanganan pengungsian memang harus terpilah ya, antara kelompok rentan, ya, terutama untuk lansia, ya, harus terpilah, dan yang memang terkena COVID memang harus terpilah juga. Dan sepertinya kalau kemarin juga kami mendapatkan video memang sudah terpilah antara rumah sakit yang tanggap darurat, kemudian juga yang COVID memang dipilah. Jadi itu sudah dilakukan. Antisipasi lain yang sudah kami sampaikan tadi di awal bahwa kebutuhan untuk masker, selain itu juga dari Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan tetap bersama kita semua bersama-sama untuk mencegah upaya penularan COVID ini. Ya, lalu bagaimana penanganan para pengungsi gempa di Sulawesi Barat, terutama dalam pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak munculnya klaster baru COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Satgas COVID-19 Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi, dan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Yunis dan Pak Safarudin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, saya ke Pak Safarudin dulu. Pak Safarudin, tampaknya sangat sulit sekali bisa menerapkan perilaku 3M di tengah bencana seperti pada saat ini. Betul demikian, Pak Safarudin? Halo, Pak Safarudin? Baik, sambungan komunikasi kami tampaknya terputus dengan Pak Safarudin sambil menunggu komunikasi semakin baik. Saya ke Pak Yunis dulu. Pak Yunis, mencermati mengenai kejadian bencana yang terjadi di Sulawesi Barat. Bagaimana kemudian cara terbaik supaya perilaku 3M menerapkan protokol kesehatan supaya bisa mencegah COVID-19 menyebar itu bagaimana caranya, Pak Yunis? Ya, pertama saya turut berduka atas bencana yang menimpa Sulawesi Barat, Mamuju, dan Majene begitu. Yang kedua, protokol kesehatan harus dilaksanakan baik dimanapun kita berada, baik itu di pengungsian, kita harus menerapkan protokol 3M. Kalau misalnya tidak mungkin menjaga jarak, ya kita harus pagari pengungsi itu dengan memakai masker paling tidak. Paling tidak kita pagari dengan menggunakan face shield begitu. Paling tidak kita memagari dengan mencuci tangan. Jadi fasilitas cuci tangan itu harus ada. Kemudian kalau tidak mungkin menjaga jarak ya pakai masker begitu. Nah, satu lagi adalah mungkin screening tes antigen harus diterapkan sebelum mereka disatukan dalam camp pengungsian begitu, Mas. Baik, Pak Yunis, tapi dengan kondisi keterbatasan ya, tampaknya akan membutuhkan waktu untuk mewujudkan mengenai beberapa usulan dari Pak Yunis tadi ya, seperti ada tempat cuci tangan, lalu kemudian penyediaan masker. Apakah ini artinya bahwa penyebaran COVID-19 di lokasi bencana ini tidak terhindarkan, Pak Yunis? Ya, pasti tidak terhindarkan. Pada waktu bencananya, tidak mungkin dihindarkan. Mungkin pada waktu pengadaan pengungsian, yaitu harus diperhatikan begitu. Satu tentang fasilitas mencuci tangan, kemudian kedua adalah penggunaan masker. Makanya kemudian pada waktu bencana harusnya
Kementerian Kesehatan sudah mengirim logistik maskernya begitu, bantuan maskernya begitu, dan bantuan mencuci tangan. Paling tidak ada hand sanitizer begitu. Ya, kemudian tes antigen kalau sudah ada ya dites semua yang dalam satu camp pengungsian, dites semuanya begitu, Mas. Baik, saya mencoba kembali menyapa juru bicara Satgas COVID-19 Sulawesi Barat, Pak Safarudin Sanusi. Pak Safarudin, selamat pagi. Selamat. Baik, selamat pagi Pak Safarudin. Pak Safarudin, ini keadaan dari di lokasi pengungsian dalam rangka pencegahan COVID-19. Apakah mampu menerapkan perilaku 3M, Pak? Iya, jadi memang kondisi saat ini kalau untuk atau antisipasi kendala di lapangan itu tidak mungkin. Tapi langkah-langkah setelah orang sudah mengungsi ke tempat-tempat ketinggian, maka memang kita tim gugus tugas kesehatan dan lain sebagainya itu untuk bisa mendeteksi ya kira-kira siapa keluarga yang mesti itu seperti langsung dengan keluarga yang berkontaminasi. Nah, dari malam ya dengan berbagai Makassar, Jakarta ya, di Sulawesi Barat ini dengan Pak Gubernur, dengan jajaran Muspida terkait bagaimana penanganan COVID-19 di Sulawesi Barat, khususnya pengungsi. Nah, yang kita lakukan, jangan mengunjungi tim gugus dengan lain di seluruh pengungsian untuk bisa mendeteksi bahkan ada swab, ya akan ada pigment. Jadi dengan hasil rapat tadi malam. Baik, ya, Pak Safarudin, berarti paling tidak penyediaan masker dan tempat cuci tangan di tempat pengungsian itu bisa diwujudkan tidak? Iya, itulah langkah di hasil rapat bahwa akan dilakukan 3M ya. Tetap tangan, kemudian dari pihak BPD pusat ya dengan tim kabupaten dengan tim akan turun membagikan masker dan NCK di tempat dan pencuci tangan. Ini akan dilakukan ya. Pagi ini kan kita masih kekurangan air ya. Ini fasilitas kita belum tersedia. Jadi tangan ini agak masih tempat pegunungan itu kan tidak ada air yang mengalir yang di seperti PT dan sebagainya. Jadi memang untuk masker ini mungkin akan bisa efektif itu. Menjaga jarak, sosialisasi. Ya. Oke. Halo. Ya, baik. Saya kembali kepada Pak Yunis. Pak Yunis, kalau mencermati mengenai kondisi sekarang, di mana kemudian masyarakat tampaknya lebih khawatir begitu ya dengan kondisi adanya gempa susulan di sana, dan kemudian ada beberapa kekhawatiran lain mungkin seperti bagaimana kemudian nasib sanak keluarga mereka. Bagaimana kemudian caranya kita bisa mensosialisasikan bahwa pencegahan COVID-19 itu juga sama pentingnya dengan kemudian melakukan pencegahan terhadap bencana, potensi bencana yang bisa datang di masa depan. Bagaimana caranya, Pak Yunis? Jadi korban-korban bencana alam ini akan mengusik ke keluarganya masing-masing. Itu yang pertama. Ya, kemudian kalau tidak ada keluarganya, dia akan datang ke fasilitas-fasilitas umum begitu. Sebelum ada camp-camp pengungsian begitu. Jadi kalau keluarga-keluarga masing-masing ya bisa diintervensi oleh tokoh masyarakatnya untuk melakukan protokol kesehatan begitu. Jadi baik itu jaga jarak maupun pakai masker, kemudian mencuci tangan itu masih mungkin digunakan bagi yang mengungsi ke keluarganya masing-masing. Bagi yang mengungsi ke fasilitas-fasilitas umum ya itu harus dimungkinkan paling tidak satu pakai masker dan masker pemerintah daerah itu harus segera mendistribusikan maskernya begitu. Yang kedua adalah
cuci tangan pakai sabun begitu. Kalaupun menjaga jarak tidak mungkin dilaksanakan pada fasilitas umum karena sekarang pada numpuk begitu, pada pergi ke fasilitas umum begitu. Nah, yang kedua adalah peta sebaran COVID begitu. Nah, harusnya Satgas Kalimantan Barat begitu punya petanya. Kemudian untuk daerah-daerah yang banyak kasusnya itu mendapat perhatian khusus begitu. Baik itu Satgas provinsinya maupun Satgas kabupatennya harus benar-benar memungkinkan mencegah penularannya yang betul dengan paling tidak mensemprotkan desinfektan begitu ke ke tempat-tempat umum yang jadi pengungsian begitu Mas. Baik. Baik, Pak Yunis dan juga Pak Safarudin, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Safarudin, kalau dari data terakhir dari Satgas Penanganan COVID-19 secara nasional ini, untuk Provinsi Sulawesi Barat terdapat kasus positif COVID-19 sebanyak 2.531. Dengan adanya kondisi bencana gempa bumi di sana, apakah diketahui Pak keberadaan dari orang-orang yang pada saat ini sedang melakukan isolasi mandiri karena COVID-19 dan juga kasus aktif lainnya? Apakah diketahui keberadaan mereka, Pak Safarudin? Halo, Pak Safarudin? Baik, tampaknya komunikasi kami kembali terputus. Komunikasi di Sulawesi Barat memang belum pulih. Saya kembali kepada Pak Yunis. Pak Yunis, kalau kita cermati di bulan Oktober tampaknya BNPB sudah menetapkan, sudah sempat memberikan instruksi begitu ya, bagaimana kemudian pengaturan dari tempat pengungsian untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya ada jumlah maksimal dalam satu tempat pengungsian dan diminimalkan begitu ya, supaya tempat pengungsian ini tidak terlalu banyak orang di sana. Mencermati mengenai instruksi maupun imbauan dari Satgas COVID-19 di bulan Oktober tersebut, apakah hal itu mungkin dilakukan Pak Yunis di Sulawesi Barat, mengingat kondisi sekarang ini begitu banyak orang yang melakukan membangun tempat-tempat pengungsian sendiri, dan kalau kita cermati dari Satgas, maksud saya dari BNPB setempat, melakukan tempat pengungsian dikonsentrasikan di 2 tempat saja. Bagaimana Pak Yunis? Jadi protokol kesehatan di sektor apapun sudah dikembangkan sejak Juni begitu. Jadi Oktober tadi dikatakan untuk protokol kesehatan di tempat pengungsian sudah dikeluarkan oleh BNPB begitu. Jadi menurut saya protokol kesehatan pada tempat pengungsian tersebut ya harus bisa dilaksanakan. Jadi kalau harus ya. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan ya tetap ada penyesuaian. Tidak mungkin protokol itu dipaksakan begitu. Jadi dalam kondisi darurat menurut saya sih pada gempa bumi kalau banjir itu masih bisa di-setting begitu. Kalau bencana alam seperti gempa bumi itu ya amat tergantung sarana yang ada pada waktu itu begitu. Jadi kalau sarana yang ada ya tidak memungkinkan protokol kesehatan dilaksanakan secara penuh begitu, maka harusnya sebagian dari protokol itu ya dilaksanakan sebisa mungkin begitu, Mas Kevin, begitu. Ya. Tapi penyebaran COVID-19 pada saat ini tampaknya semakin meluas. Kalau menurut Anda, apakah karena memang kedisiplinan dari masyarakat memang menurun, ataukah memang virus COVID-19 ini sendiri yang bermutasi sehingga lebih cepat menyebar begitu ya? Kemarin 14.000 kurang lebih yang terinfeksi kasus baru secara nasional, Pak Yunis. Ya, jadi penyebaran COVID-19 semakin lama kan semakin bertambah. Semakin bertambah maka penularannya semakin besar. Jadi kalau di awal kita Juni 2020 itu kasusnya baru ratusan, begitu ribuan dengan reproduction rate yang sama, maka kasusnya akan bertambah ribuan. Kalau seratusan akan bertambah ratusan begitu. Jadi memang menakutkan sekarang. Jadi sekarang 10 ribuan ya akan bertambah 10 ribuan begitu. Kira-kira begitu Mas. Jadi menurut saya reproduction rate-nya akan sama begitu, tapi jumlah kasusnya itu
bertambah sekarang. Jadi pemerintah benar-benar harus waspada sekarang begitu. Tapi masih bisa ditangani nggak sih Pak Yunis dengan kondisi seperti saat ini? Ya, satu-satunya harapan adalah vaksin begitu. Dengan vaksin maka reproduction number itu bisa menurun begitu. Jadi paling tidak harapannya pada vaksin. Kedua adalah protokol kesehatan. Ketiga adalah harusnya PSBB harus dilaksanakan pada daerah merah dan daerah orange begitu, Mas. Baik, kalau kita cermati dalam kondisi bencana seperti pada saat ini, menurut Anda apakah pengungsi itu ataupun dengan kondisi keterbatasan dalam kondisi bencana begitu, itu layak didahulukan mendapatkan vaksin, Pak Yunis? Harusnya seperti itu. Kalau memang kondisinya akan diperkirakan akan lama, kemudian diperkirakan juga tidak ada fasilitas pengungsian yang tidak layak, menurut saya harusnya kalau memungkinkan mereka dapat prioritas. Kalau tidak bisa menjaga jarak dengan pasti. Kalau kasusnya memang itu adalah daerah yang banyak begitu. Kalau daerah yang sedikit kita nggak perlu takut, tapi kalau daerah banyak akan memperbanyak kasus di Indonesia, begitu Mas. Anda sendiri menilai dari upaya BNPB maupun teman-teman yang berada di Sulawesi Barat sendiri, Pak Yunis, apakah sudah maksimal sebetulnya dalam melakukan pencegahan COVID-19 di sana? Ya, kalau lihat dari jumlah kasusnya begitu 2.500 ya, maka kemudian satu provinsi itu tidak diperhitungkan sebagai tinggi begitu. Provinsi Sulawesi Barat diperhitungkan sebagai ya rendah lah paling tidak gitu di Indonesia begitu. Kemudian kabupatennya kita harus lihat sebaran kabupatennya. Kabupatennya itu masih tinggi atau rendah di Majene dan Mabuju begitu. Kemudian kalau itu termasuk tinggi ya tetap harus diprioritaskan karena akan menambah. Kalau misalnya di salah kabupaten 1.000 kasus, maka kalau apalagi itu daerah bencana, begitu pengungsian akan mengumpulkan para pengungsi itu pada satu titik, dan itu akan kalau bertambah 1.000-an akan jadi 2.000, 4.000, jadi 2.000, 4.000 bukan jadi 1.500 begitu. 4.000 jadi 8.000. Kalau reproductive number-nya adalah 2 begitu. Kalau 1,5 begitu ya akan nambah setengah. Kalau 1.400 kemudian jadi sekian begitu. Kira-kira begitu. Dikalikan dengan reproductive number nih Mas. Baik, Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog dari UI, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sambungan kami tetap terputus dengan Pak Safarudin Sanusi. Terima kasih Pak Safarudin atas waktunya.